Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa di mana saja berada, pada segmen kali ini kita akan membahas satu pembahasan di dalam kitab fikih, yaitunya pembahasan jinayat. Mungkin pembahasan jinayat ini jarang kita temukan kajiannya di pengajian-pengajian yang disampaikan oleh ustadz atau ceramah-ceramah. Tetapi kita memandang persoalan jinayat ini merupakan persoalan yang sangat penting. Sebagaimana pentingnya persoalan-persoalan syariat yang lainnya seperti ibadah atau muamalah. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, banyaknya terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia. Bahkan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi pada hari ini itu tidak hanya sekedar membunuh si korban, tetapi juga memotong-motong tubuh si korban untuk menghilangkan jejak. Ini merupakan satu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Sehingganya keamanan itu semakin sulit untuk kita dapatkan. Kenapa? Dengan banyaknya kejahatan itu tentu kita akan merasa resah, merasa ketakutan. Tetapi bagi kita orang beriman, Allah telah menurunkan Alkitab sebagai solusi yang akan menyelesaikan persoalan kita. Salah satunya untuk melindungi jiwa manusia, melindungi nyawa manusia itu adalah adanya disyariatkan hukum-hukum jinayat. Mari kita bahas kitab ini mengenai dasar atau nas tentang jinayat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan qisas di dalam kasus pembunuhan. Jadi menarik ayat ini adalah ayat ini terletak 5 ayat sebelum dari perintah berpuasa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Redaksinya hampir sama, yaitu sama-sama dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Artinya antara perintah menjalankan puasa dengan perintah melaksanakan qisas posisinya sama-sama diwajibkan oleh Allah kepada kita orang beriman, dan sama-sama tujuan dari melaksanakannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian untuk apakah tujuan disyariatkan oleh Allah qisas itu? Syuri'al qisasu hibzan li nafsi. Disyariatkan hukum qisas itu adalah untuk melindungi nyawa manusia. Jadi jelas ya bahwa qisas itu disyariatkan di dalam kitab Al-Quran atau di dalam hadis juga ada keterangannya. Untuk apa? Untuk melindungi, memelihara, menjaga nyawa manusia. Li'anna al-jani idza 'alima annahu in jana yuqtassu minhu in kafa 'anil jinayat. Karena orang-orang yang berniat untuk mencelakai jiwa orang lain atau membunuh orang lain, apabila dia mengetahui bahwa jika dia melakukan pelanggaran terhadap jiwa orang lain itu atau membunuh orang lain, dia akan diqisas dari perbuatannya itu, dia akan menahan diri atau berhenti dari perbuatan jinayat. Ya. Jadi qisas itu kan
definisinya hukuman yang setimpal kepada pelaku pidana. Jadi kalau dia membunuh, maka dia akan dibunuh juga. Kalau dia mencelakai atau melukai orang, dia juga akan dilukai juga. Nah, begitu balasan yang setimpal untuk dia. Jadi kalau dia sudah tahu konsekuensi dari perbuatannya itu bahwa dia juga akan dibalasi dengan hukum yang sama, maka dia akan berhenti, akan menahan diri dari berbuat pelanggaran terhadap jiwa orang lain. Fayatarattabu ala dzalika hifzu nafsihi wa hifzul majna alaihi. Maka hasilnya adalah terpelihara jiwanya, ya, karena dia tidak jadi untuk melakukan kejahatan kepada jiwa orang lain, dan terpelihara juga nyawa orang lain. Jadi orang lain juga terpelihara, karena orang yang akan membunuh tidak akan jadi membunuh. Orang yang akan mencelakai fisik orang lain, dia juga tidak akan jadi melakukan itu. Karena itu Allah SWT menegaskan pentingnya hukum qisas ini, atau manfaatnya hukum qisas ini adalah walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu, wahai orang-orang yang beriman, di dalam pelaksanaan qisas itu ada jaminan kehidupan. Wahai orang-orang yang berfikir, la'allakum tattaqun. Jadi dalam pelaksanaan hukum qisas itu pasti ada jaminan kehidupan. Ya, kehidupan bagi orang yang akan melakukan kejahatan, dan kehidupan bagi orang yang akan menjadi korban. Nah, kedua-duanya terjamin kehidupannya. Kenapa? Karena dijamin oleh hukum Allah. Wal qatlu bighairi haqqin min akbaril kaba'ir ba'dal kufri. Membunuh nyawa orang lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, ya, dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, ya, nanti ada pembunuhan yang dibolehkan, ya, oleh syariat, seperti membunuh musuh di medan perang, gitu kan, atau membunuh orang yang berbuat zina dengan cara dirajam. Nah, itu dengan alasan yang hak itu. Jadi membunuh dengan alasan yang tidak benar ini salah satu dari dosa besar setelah kekufuran. Wa yuqbalu minhu taubatu. Dan terhadap pembunuhan itu masih bisa diterima tobat dari dia, dari orangnya, jika dia bertobat. Wala yatahattamu dukhuluhun nar. Dan tidak dipastikan masuknya orang itu ke dalam neraka. Ya. Bal huwa fi masyiatillahi ta'ala, tetapi dia di dalam kehendak Allah. Walau dakhala lam yakhlud fiha. Jikalaupun dia masuk ke dalam neraka, dia tidak akan kekal di dalamnya. Dia masih berstatus sebagai seorang mukmin, ya. Mungkin itu sedikit sebagai kajian awal, ya, dari kajian tentang jinayat kita hari ini. Yang jelas adalah sebagai kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi-solusi kepada kita untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang terjadi di tengah kita. Wabil khusus adalah persoalan berkaitan dengan jiwa, yang hari ini sudah sangat menyedihkan, memprihatinkan. Kenapa? Karena begitu mudahnya orang melakukan pelanggaran atau mencelakai nyawa orang lain. Begitu mudahnya. Sehingga kalau begitu tentu tidak akan ada lagi rasa keamanan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa yang akan melindungi itu hanya hukum Allah yang bisa melindungi. Karena Allah telah memberikan solusinya kepada kita, yaitunya hukum qisas. Maka penting untuk kita ketahui
dan penting juga, dan tidak hanya sekedar kita ketahui, tetapi juga hukum Allah ini menjadi solusi yang akan diperjuangkan untuk menjaga dan melindungi diri kita, orang-orang yang beriman. Ya. Sekian saja dulu kajian kita tentang jinayat ini. Nanti pada segmen berikutnya akan kita lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.